Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan alat karakterisasi yang berjudul Scanning Tunneling Microscope. Yang pertama-tama yaitu ada table of content atau yang akan saya sampaikan pada presentasi kali ini. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada prinsip dasar STM, yang ketiga ada mode penggunaan STM, yang keempat ada hasil dari gambar, dan yang terakhir ada video prinsip kerja alat STM. Selanjutnya yaitu pada pendahuluan, Kurt Binning dan Heinrich Roher mengembangkan instrumen scanning tunneling mikroskopi di IBM Laboratorium Zurich pada tahun 1981. Nah, pada tahun 1986, mereka berdua mendapatkan penghargaan Fisika Nobel. Nah, STM merupakan salah satu peralatan dasar yang dapat digunakan dalam analisis material nano dan banyak digunakan dalam laboratorium serta industri untuk mendapatkan gambaran skala nano dari suatu material. Lanjut, yang selanjutnya yaitu ada mode penggunaan STM. Jadi, dalam penggunaan STM ini, analisisnya atau penggunaan modenya itu ada dua, yaitu yang pertama menggunakan arus tetap. Nah, pada metode ini arus yang digunakan harus selalu konstan, sehingga ketika terdapat atom pada permukaan yang mengalami perbedaan, maka tipnya akan menggerakkan menjauh dari permukaan sampel sehingga arus tunneling yang dihasilkan tetap konstan. Seperti yang ada di gambar A. Sedangkan yang selanjutnya yaitu ada posisi tipnya. Jika posisi tipnya tingginya itu tetap. Jadi pada metode ini posisi tinggi tip itu selalu konstan. Perubahan arus tunneling yang ditangkap sebagai informasi perubahan topografi memiliki perubahan permukaan topografi pada sampel. Jadi pada metode penggunaan STM ini disebabkan adanya efek densitas elektron pada atom atau molekul yang terdapat pada permukaan sampel. Perubahan arus ataupun tinggi dari tip terhadap permukaan sampel merupakan efek balik dari densitas elektron pada permukaan sampel. Selanjutnya yaitu ada prinsip dasar STM. Nah, prinsip dasar STM ini menggunakan efek mekanika kuantum yang terjadi ketika tegangan dan sifat elektron mempengaruhi material yang menghasilkan arus tunneling. Jadi, prinsip dari STM sendiri itu menggunakan prinsip-prinsip mekanika kuantum yang diterapkan oleh STM itu sendiri. Nah, pertama-tama, tegangan itu diciptakan antara probe pada permukaan material dan dianalisis saat probe yang sangat halus digerakkan di atasnya. Nah, efek mekanika kuantum itu terjadi ketika tegangan dan sifat elektron mempengaruhi material yang menghasilkan arus tunneling. Dengan memindai probe di atas permukaan material dan mengukur arus, maka dapat mengkonstruksi struktur permukaannya. Nah, loop servo atau piezoelektrik seperti yang ada di gambar, itu digunakan untuk menyesuaikan jarak probe ke permukaan. Oleh karena itu, instrumen STM harus bersifat konduktor atau semikonduktor untuk analisis material. Analisis material insulator itu tidak dapat dilakukan pada alat STM. Selanjutnya yaitu tetap pada prinsip dasar STM. Nah, dalam menghasilkan gambar permukaan pada sampel, arus tunneling diukur dan diubah menjadi gambar dari permukaan. Jadi maksudnya untuk menghasilkan gambar sampel, arus tunneling diukur dan diubah menjadi gambar dari permukaan. Nah, pada prinsipnya itu arus tunneling dihasilkan antara tip dan permukaan sampel. Jika pada suatu sampel terdapat atom-atom yang memiliki jumlah elektron
berbeda atau memiliki susunan atom yang tersusun berbeda pada permukaan, maka akan terjadi perubahan arus tunneling yang dihasilkan sehingga pada gambar yang ditampilkan pada monitor akan terdapat lekukan yang sesuai dengan susunan atom pada permukaan tersebut. Nah, untuk atom yang memiliki posisi yang sama tetapi memiliki densitas elektron yang berbeda, maka arus tunneling yang dihasilkan akan berbeda, sehingga menyebabkan gambaran pada monitor akan menghasilkan lekukan di mana atom yang memiliki elektron density yang lebih tinggi akan menonjol, dikarenakan kenaikan arus ataupun tip yang menjauh tergantung pada mode penggunaan STM tersebut. Selanjutnya, yaitu pada hasil gambar. Nah, pada hasil gambar ini ditinjau dari resolusi yang baik dari image sample dengan cara pengukuran dengan pengukuran sistem STM yang tergantung dari ketajaman, kebersihan jarum pengukur, di mana pembersihan dan permukaan sampel dan ujung jarum dilakukan dalam ruang vakum. Jadi nanti gambar yang dihasilkan dengan STM ini mampu mencapai ketelitian sampai 1/25 dari ukuran diameter atom tunggal, sehingga membuat gambar yang dihasilkan dapat terlihat dengan jelas meskipun objek hasilnya hanya berorde beberapa nanometer saja. Dengan ketelitian gambar seperti itu, maka gambar 3 dimensi yang dihasilkan oleh STM mampu menangkap permukaan sebuah material dengan baik dan sangat berguna, terutama pada penelitian dasar material nano seperti kekasaran permukaan, observasi cacat pada permukaan, serta penentuan ukuran molekul dan agregat pada permukaan sebuah material. Selanjutnya ada video prinsip kerja STM. Mari kita ini pada arus yang konsisten ya, yang pertama. Kurang lebih seperti itu untuk prinsip kerja dari STM itu sendiri. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.